Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15, Dilema CEO yang takut dibenci. Glenzie tidak kalah gelisah. Untuk pertama kalinya, dunia bisnis yang selama ini terlihat kokoh di matanya mulai retak. Perusahaan suaminya, yang dulu dia lulukan, kini diambang kehancuran. Ia duduk di sisi Christian yang tampak lesu. Menatap layar ponsel penuh notifikasi kerugian dan pembatalan kerjasama. Aku akan membantumu, Chris. Ucap Glenzie, berusaha terdengar tenang meski hatinya ikut panik. Aku akan bicara dengan CEO Alt Company. Aku kenal baik dengannya. Mungkin, mereka bisa menarik kembali keputusan itu. Mendengar itu, Christian terlihat sedikit lega. Matanya yang merah karena kurang tidur memancarkan harapan. Benarkah kau mengenal CEO Alt Company? Tanya Christian. Iya, dia adalah temanku. Aku tidak akan membiarkanmu hancur seperti ini. Tanpa menunggu lebih lama, Glenzie bersiap. Ia mengenakan setelan elegan berwarna gelap. Dan segera meluncur ke kantor pusat Alt Company. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Ia sampai di perusahaan Alt Company dan langsung menuju resepsionis. Aku ingin bertemu Axel. Maksudku, CEO kalian. Ucap Glenzie. Maaf, Nona, apa Anda sudah membuat janji sebelumnya? Tanya resepsionis. Aku. Belum selesai ia berucap, pandangannya tertuju pada sosok yang berjalan yang sangat ia kenal. Martin, panggilnya. Merasa dipanggil, pria itu segera menghentikan langkahnya. Glenzie. Martin, kau pasti tahu kenapa aku datang. Tolong, aku ingin bicara dengan Axel. Ucap Glenzie. Martin mengubah ekspresinya, datar. Maaf, Glenzie, Axel sedang tidak bisa ditemui. Glenzie mengerutkan kening. Jangan bercanda, Martin. Aku tahu, dia ada di sini. Aku teman kalian, jadi, tolong bantu aku bicara dengannya, walau hanya sebentar saja. Martin menarik napas panjang, sorot matanya tajam namun tetap tenang. Glenzie, ini bukan soal pertemanan. Ini soal bisnis. Keputusan perusahaan sudah final, dan kami tidak ingin nama perusahaan kami ikut tercemar. Karena skandal yang melibatkan suamimu. Tidak. Glenzie menggelengkan kepalanya cepat. Itu semua tidak benar, Martin. Tidak ada bukti kuat, itu hanya fitnah. Seru Glenzie, suaranya mulai meninggi. Kau tahu, suamiku tidak seperti itu. Martin tersenyum miring, langkahnya mundur perlahan. Percaya atau tidak, bukan aku yang menentukan, tapi pasar dan opini publik. Kau tahu sendiri, dalam dunia bisnis, persepsi adalah segalanya. Glenzie tampak terpukul. Ia ingin berteriak, membela diri, membela suaminya, membela rumah tangganya. Tapi semua itu sia-sia. Martin berbalik, memberi isyarat agar resepsionis tidak membiarkan Glenzie masuk lebih jauh. Maaf, Glenzie.
ucap Martin sekali lagi sebelum melangkah pergi. Tapi, ini bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah harga mati. Lanjutnya sambil berlalu, Glenzie berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, status sosial dan relasi bisnisnya tidak bisa menyelamatkannya. Yang tersisa hanyalah kekacauan dan rasa takut akan masa depan yang kini terlihat begitu buram. Di sisi lain, tidak hanya Glenzie yang diliputi kekacauan, Irfan pun mengalami hal serupa. Ia berdiri kaku di ruang kepala sekolah. Tepat di hadapan Axel yang duduk di balik meja, dengan sikap angkuh dan pandangan tajam menusuk. Kau pasti tahu untuk apa dipanggil kemari, bukan? Suara Axel terdengar tenang, tapi tajam bagai sembilu. Irfan menunduk, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, menahan emosi yang berkecamuk. Aku tahu, lirihnya. Axel menyilangkan kaki, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Jadi, mana uangku? Irfan menelan ludah dengan napas yang tidak stabil. Aku belum mendapatkan uangnya. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Memberimu waktu? Axel tertawa keras, dingin dan sarkastik. Lucu sekali, bukankah kau dari keluarga kaya? Seharusnya uang segitu bukan masalah besar, bukan? Irfan menahan amarah dalam diam. Benar apa yang dikatakan Axel, dia memang berasal dari keluarga berada. Tapi kenyataannya, uang sakunya dibatasi. Dan saat ini kondisi keluarga mereka sedang goyah akibat skandal bisnis kakak iparnya. Meminta uang sebanyak itu di tengah kekacauan ini, hanya akan membuatnya menjadi samsak kemarahan ayahnya. Axel memperhatikan raut wajah Irfan yang berubah semakin gelisah. Kenapa kau diam? Sindir Axel, apa jangan kau tidak bisa membayarnya? Sudahlah. Potong Axel cepat. Ia menyandarkan punggung dan menatap Irfan dengan senyum tipis. Tidak masalah jika kau tidak bisa membayarnya. Tapi, aku mempunyai cara lain. Dan, jika kau bersedia melakukannya, aku akan menganggap hutangmu lunas. Bagaimana? Irfan memandang Axel dengan kening berkerut tajam. Ada rasa ragu, namun juga penasaran. Tapi, untuk saat ini, bukankah menerima tawaran Axel adalah jalan yang baik? Irfan menarik nafas dalam, menatap langsung ke mata Axel yang tidak berkedip menatapnya. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Elsa duduk di taman sekolah, tenggelam dalam dunia buku yang sedang ia baca. Udara yang sejuk, jauh dari suara berisik siswa lainnya, membuat pikirannya yang kacau sedikit merasa tenang. Namun, ketenangan itu buyar seketika. Saat bayangan seseorang menutupi cahaya matahari di hadapannya, perlahan, Elsa mendongak. Dan seketika wajahnya menegang saat mengenali siapa yang berdiri di sana. Irfan. Gumam Elsa. Dengan napas yang berat, Elsa menutup bukunya dengan kasar dan berdiri. Ia berniat segera pergi dari tempat itu. Tapi, belum sempat ia melangkah, tangan Irfan mencengkeram lengannya.
Elsa, tunggu, ada yang ingin aku katakan. Ucap Irfan cepat. Elsa melirik tajam ke arah tangan Irfan, lalu menepisnya dengan kasar hingga pria itu terpaksa melepaskannya. Apalagi, kau juga ingin mengancamku seperti kakakmu? B, bukan begitu, L, aku. Irfan mengepalkan tangannya erat, matanya terpejam sesaat, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, dengan suara yang mantap, ia berkata, "Ayo kita akhiri hubungan kita." Elsa terdiam, matanya membesar karena terkejut. Apa yang kau bilang, kau ingin kita? Iya, El. Irfan mengangguk perlahan. Aku merasa, kita sudah tidak cocok lagi. Aku juga menyukai orang lain. Jadi, Elsa terkekeh pelan, nyaris seperti orang tidak percaya. Kau yakin? Jangan mempermainkanku, Van. Aku tidak ingin menjadi sasaran kakakmu lagi. Kemarin, dia datang menemuiku dan memberiku peringatan. Sekarang, kau ingin mengakhiri hubungan kita. Kau pikir semua bisa selesai semudah itu? Apa kau bisa jamin Kak Glency tidak akan menerorku setelah ini? Irfan menunduk sejenak, lalu menatap Elsa dengan mata yang meyakinkan, meski hatinya berat. Tenang saja, Kak Glency tidak akan melakukan apa-apa padamu. Aku yang akan bicara dengannya. Jadi, mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Sampai jumpa. Tanpa menunggu respon Elsa selanjutnya, Irfan membalikkan tubuh dan berjalan menjauh, meninggalkan Elsa dalam diam. Elsa menatap punggung Irfan yang makin menjauh. Ekspresinya campur aduk antara bingung dan tidak percaya. Ada apa dengannya? Aneh sekali, gumamnya. Namun, sedetik kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum lebar dengan mata yang berbinar. Yes, akhirnya aku bebas, bisiknya penuh kebahagiaan. Setelah meninggalkan taman, Irfan kembali menuju ruang kepala sekolah. Tempat Axel masih menunggunya dengan santai. Pintu diketuk ringan sebelum Irfan masuk, lalu berdiri di hadapan Axel dengan ekspresi enggan. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Aku harap kau tidak mengingkari janjimu. Ucap Irfan dengan nada berat. Axel menatap Irfan dari balik meja. Lalu tersenyum miring dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tentu saja, aku bukan orang yang suka mengingkari janji. Irfan menghela napas, sedikit lega. Tapi, dengan satu syarat. Lanjut Axel dengan sorot mata yang berubah tajam. Jangan pernah mendekati Elsa lagi, atau membuat masalah dengannya. Jika kau melanggarnya, maka aku pastikan kau akan menyesal. Irfan menggertakkan giginya, tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Wajahnya menegang menahan emosi. Ia tidak menyangka, Axel akan mengambil kesempatan. Mengendalikan dirinya dengan menggunakan hutangnya, untuk mengakhiri hubungan dengan Elsa. Ia yakin, di balik semua itu, Axel menyukai Elsa. Awas kau, suatu hari nanti, aku pasti akan membalasmu.
Geramnya dalam hati, sebelum membalikkan tubuh dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Saat pintu tertutup, Axel menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya santai ke kursi. Ia menatap langit-langit ruangan sambil menyunggingkan senyum tipis. Hah, akhirnya mereka tidak mempunyai hubungan apapun lagi. Elsa tidak lagi merasa tertekan, gumam Axel. Namun, senyum itu perlahan memudar, tergantikan oleh kerutan halus di dahinya. Sekarang, giliranku untuk mengambil hati Elsa. Gumamnya penuh tekad, tapi... Wajah Axel menegang sesaat, mengingat ucapan Elsa di malam sebelumnya. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan orang kaya. Rasanya sungguh menakutkan saat ada masalah. Mereka mempunyai kekuasaan, mempunyai koneksi. Dan bisa menekan siapa saja yang mereka inginkan. Axel tertunduk. Lalu menatap tangan kirinya, di mana jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Dia tidak menyukai orang kaya. Lirihnya, tapi, bagaimana jika dia tahu, aku orang kaya, apa dia akan membenciku? Axel menuju perusahaan setelah mengantar Elsa ke tempat kerjanya. Ia turun dari mobil, begitu sampai di depan gedung megah Alt Company. Dengan langkah tegap dan wajah dinginnya. Namun, baru saja melangkah masuk ke lobi. Matanya menangkap sosok familiar yang duduk di salah satu kursi tunggu. Rambut tergerai sempurna, gaun elegan, namun dengan ekspresi gelisah. Glenzie, kenapa dia ada di sini? Batin Axel. Ia mencoba bersikap acuh, melangkah lurus seolah tidak melihatnya. Tapi, Glenzie menyadari kehadirannya dan segera berdiri, menghadang jalannya. Axel, akhirnya kau datang. Aku ingin bicara denganmu, serunya, setengah memohon. Axel berhenti, menatapnya dengan tatapan datar. Dalam benaknya, terbayang bagaimana wanita di hadapannya itu menekan Elsa. Dengan kata-kata tajam, seketika membuat rahangnya mengeras. Ia melirik arlojinya, lalu berkata datar. Aku sedang sibuk sekarang. Tunggu, Ax, tolong beri aku waktu sebentar saja. Ini mengenai perusahaan suamiku. Bisakah kau menarik kembali keputusanmu membatalkan kerjasama dengannya? Axel menaikkan satu alis. Senyum tipis terangkat di sudut bibirnya, penuh makna. Kenapa aku harus bekerja sama lagi dengan perusahaan suamimu? Ax, aku tahu alasanmu membatalkan kerja sama ini. Tapi, aku berani jamin, jika berita itu tidak benar. Itu semua fitnah, lagi pula, bukankah kita ini teman? Axel terkekeh pelan. Teman? Ya, teman. Glenzie mengangguk cepat, seolah menyadari bahwa itu satu-satunya kartu yang ia punya. Axel menatap Glenzie lekat-lekat, lalu berbicara perlahan namun dingin. Maaf, Nona Glenzie, ini dunia bisnis, bukan dunia pertemanan. Kalau aku tidak mengambil langkah cepat, perusahaanku bisa terkena imbas. Lalu, siapa yang akan menggaji ratusan karyawan yang bergantung padaku? Tapi, Ax. Cukup, potong Axel dengan nada yang lebih tegas.
Aku sudah membuat keputusan, dan aku tidak akan mengubahnya hanya karena masa lalu atau karena belas kasihan. Ia melangkah melewati Glenzie, tapi sempat berhenti sejenak untuk menambahkan, "Jika kau benar-benar peduli pada suamimu, seharusnya kau memintanya bertanggung jawab atas masalah yang ia buat, bukan datang padaku untuk menutupinya." Tanpa menunggu balasan, Axel berjalan pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Glenzie yang terpaku di tempat. Tatapannya kosong, bibirnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya bahwa Axel benar-benar menolaknya. "Dulu, kau selalu menuruti semua permintaanku, tapi sekarang kau berubah, Ax," batin Glenzie. Sementara itu, Axel telah sampai di lantai atas, memasuki ruangannya dengan tenang. Martin yang sudah menunggunya di dalam, langsung berdiri dengan tablet di tangannya. "Akhirnya kau datang juga," seru Martin. "Aku sudah menerima email dari divisi hukum. Surat pemutusan kerjasama resmi telah dikirim ke pihak Wang Group pagi ini. Termasuk pencabutan seluruh bentuk afiliasi digital dan promosi gabungan." Axel mengangguk pelan. Ia membuka jasnya, menggantungnya di sandaran kursi, lalu duduk dengan tubuh sedikit condong ke meja. "Bagus, pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk kembali bangkit," ucapnya dingin. "Baik," sahut Martin. "Oh, ya, kenapa kau tidak memberitahuku jika ada Glenzie?" Martin menyipitkan mata. "Glenzie, aku sudah mengusirnya tadi pagi. Tidak disangka, dia tidak menyerah begitu saja," seru Martin. "Lalu, apa yang dia mencoba memohon padamu?" Axel tersenyum tipis, mengambil secangkir kopi yang sudah disiapkan. "Ya, dia memohon padaku agar tidak membatalkan kerjasama dengan perusahaan suaminya. Kemarin dia begitu sombong dan menekan Elsa. Sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan pernah." Bersambung.